Yo, halo guys, kembali bersama gue di sini, Kirito di channel Estoku. Nah, ini nih yang bikin gue sangat tertarik membahasnya. Apakah dia? Itu adalah Futopi, atau ini bisa dibilang anime dari Kamen Rider Double. Nah, buat kalian yang tidak tahu, jadi sebelumnya itu awalnya keluar dulu komiknya, yaitu Futo. Buat kalian yang mungkin sudah membeli komik dari Futopi ini, nah kalian bakal ngerti dari jalan cerita animenya. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja bahas Futopi episode 1 dan 2. Let's go. Di sini awal kita dikasih flashback. Kembali lagi, bagi kalian yang masih ingat ya, di mana detektif Narumi atau Osan, bokapnya Akiko itu mati ketika ingin menyelamatkan Philip dari markas Dopan. Gue udah lupa nama organisasinya, pokoknya itu adalah keluarga Zonosaki. Kalau kalian masih ingat ya, intinya ada semacam keluarga yang mendistribusikan gaya memori ke masyarakat. Setelah itu, ya kita diperkenalkan oleh main karakter kita, yaitu Hidari Shotaro. Dia adalah seorang detektif yang menganggap dirinya sebagai hard boiled, padahal sebenarnya dia half boiled, yaitu setengah matang. Seperti biasa, dia memakai setelan jas hitam dan topi khasnya. Dia lagi santai di dekat dermaga, namun tiba-tiba Akiko nelpon untuk memberitahu Shotaro bahwa ada klien yang datang di kantor. Jadi ya dia menyuruh Shotaro untuk pulang guys. Namun pas Shotaro mau pulang, dia tiba-tiba bertemu dengan sosok gadis yang berpakaian seksi agak terbuka dengan memiliki aset yang sangat besar. Shotaro hampir kegoda tuh. Si cewek ini ngomongnya tuh ngelantur sama Shotaro. Gue pikir kayaknya dia itu godain Shotaro apa gimana ya. Namun Shotaro bilang gue nggak ada duit buat nyewa dia. Waduh. Tapi yang anehnya setelah itu cewek itu jalan ke arah yang berlawanan dari Shotaro, dimana arah yang berlawanan itu adalah arah yang menuju laut. Jadi nggak ada jalan guys di situ. Nah berarti nih cewek jadi-jadian dong. Wait, nanti kita bahas itu. Setelah itu si klien ini bertemulah dengan Shotaro dan meminta permintaan, yaitu mencari seorang penyihir. Cukup aneh juga karena permintaannya mencari seorang penyihir. Jadi kasusnya itu klien ini bernama Subosaki Chuta. Dia ini ternyata bertemu dengan cewek yang sama dengan Shotaro temui waktu di dermaga. Dan cewek itu mencuri tas bapak Chuta ini yang berisikan banyak uang. Nah, di sini bisa dibilang perampokan ya. Terus juga cewek ini ngaku pada bapak ini kalau dia itu penyihir. Bapak ini mencoba mengejar, namun nggak ketemu. Malah bapak ini tiba-tiba nyasar ke suatu tempat. Dan ternyata tujuan bapak ini bukan untuk mencari duitnya, tapi malah mau kenalan sama si cewek itu. Ya, siapa nggak terpesona ya melihat cewek itu. Udah seksi lagi, cantik juga kan. Namun karena Shotaro adalah orang yang profesional dalam pekerjaannya, dia menerima permintaan kliennya. Di sini Philip tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan pada Shotaro untuk mencari info tentang wanita itu. Tapi Shotaro bilang gak usah lah, biar aku aja gitu. Yaudah, di sini Shotaro berusaha menggunakan seluruh kemampuannya untuk mencari informasi tentang si cewek misterius ini. Namun akhirnya dia menemukan, dibantu oleh Watcherman. Kalau kalian masih ingat ya, Watcherman yang rambutnya kribo itu. Dan ya benar kalau ternyata cewek ini tuh adalah penyihir. Soalnya dia bisa terbang. Shotaro sempat kejar-kejaran dan akhirnya ketemu. Sempat bernegosiasi juga. Nama cewek ini ternyata ialah Tokime. Di sini si Shotaro juga beberapa kali digodain sama si Tokime ini. Lalu akhirnya kabur. Di saat Shotaro mengejarnya, entah kenapa tuh Shotaro tiba-tiba nyasar ke dunia lain. Lalu tiba-tiba dia berada di satu kantor, yaitu di mana kantor itu adalah pemilik dari geng Yakuza bernama Tachikawa. Aneh juga ya, kayak dia masuk ke portal gitu loh. Di scene berikutnya ada Jin-san yang memberikan info tentang wanita tersebut pada Shotaro, kalau pernah terjadi sebuah pembunuhan terhadap salah satu anggota geng Tachikawa ini, tepat di samping markas mereka. Dan tersangka utamanya yaitu cewek ini. Ini masih tersangka utama, masih terduga ya. Sebenarnya masih terduga sih, belum tersangka. Soalnya belum ada bukti yang kuat. Singkat cerita, Shotaro berhasil menemukan lokasi Tokime. Itu berada
di salah satu permandian gitu loh. Dia menemukan lokasi ini dibantu oleh temannya Shotaro yang tunawisma. Di sini Tokime sempat memperlihatkan maksudnya gaya memori yang lalu dia kabur. Setelah dikejar Shotaro dan bersama Bapak Chuta ini, si Shotaro itu nyasar. Bisa dibilang mirip seperti kota Futo, tapi itu anehnya nggak ada angin sama sekali dan seluruh latarnya itu berwarna ungu kehitaman. Terus tiba-tiba Shotaro dan bapak ini diserang oleh sesuatu yang tidak diketahui siapa yang menyerang mereka. Bahkan Shotaro hampir terkena serangan tersebut, namun dibantu oleh Philip dan menawarkan bantuan pada Shotaro untuk menyelesaikan kasus ini. Namun setelah Philip datang untuk membantu Shotaro, makhluk misterius ini tiba-tiba menghilang. Menurut Philip, dia sadar kalau Philip dan Shotaro bukanlah manusia biasa. Tentu saja, karena mereka sebenarnya adalah... Nanti kita lanjut dulu. Namun Tokime tiba-tiba muncul dan memperingatkan mereka kalau jangan ikut campur lagi soal masalah ini. Kalau enggak, kalian bakal mati. Terus di sini Shotaro berpikir, apakah benar Tokime ini adalah dalang dari semua ini? Di sisi lain, ketua dari geng Tachikawa masih nggak terima atas kematian salah satu pengawalnya. Dia pikir suspeknya adalah si Tokime ini. Namun belum ada bukti yang cukup kuat untuk menuduh Tokime. Menurut dugaan Shotaro, kalau dalangnya itu menggunakan gaya memori. Seperti yang kujelaskan sebelumnya, gaya memori ini adalah benda yang dapat merubah seseorang menjadi manusia super, bernama Dopan. Dulunya itu dikembangkan oleh salah satu keluarga besar Sonosaki, namun semua keluarga itu udah gak ada, udah musnah semua, dikalahkan sama Shotaro ya, kalau kalian yang nonton seriesnya. Namun penjual-penjual itu masih ada dan menjual gaya memori ini secara underworld atau underground. Shotaro juga menduga jangan-jangan Tokime ini menggunakan gaya memori juga. Namun di sini Pak Chuta itu kayak nggak terima kalau Tokime adalah dalangnya. Jadi dia kayak udah nggak mau gitu berurusan sama. Namun Shotaro masih ingin menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Setelah itu Philip menggunakan kekuatan pengetahuannya, yaitu perpustakaan gaya, untuk mencari informasi penting terhadap kasus ini. Beberapa kata kunci dimasukkan oleh Philip, namun kata kuncinya masih belum cukup untuk menemukan jawabannya. Namun Shotaro menyarankan kata kunci tambahannya yaitu panas atau suhu yang tinggi. Dan ya benar, akhirnya Philip menemukan jawabannya yaitu kata rot. Jadi gaya memori yang digunakan oleh Dopan misterius ini adalah rot. Rot itu kalau bahasa Indonesianya adalah jalan atau street. Rot ini mempunyai kemampuan yang dapat memotong ruang dengan kecepatan yang suhu tinggi, serta membuka jalan dimensi yang lain gitu. Lalu tiba-tiba ada korban lagi dari Dopan Rot ini. Tubuhnya tuh seperti dimutilasi. Di sini Philip memberitahukan bahwa identitas asli dari Rot yaitu Tokime. Ya, Philip bilang seperti itu karena dia menyambungkan seluruh petunjuk-petunjuk yang dia dapatkan dari kasus ini. Dan semua mengarahnya ya pada Tokime. Namun Shotaro seperti nggak terima kenyataan bahwa Tokime lah adalah Dopan Rot ini. Shotaro lalu melanjutkan penyelidikannya dengan mencari informasi dari beberapa warga di kota Futo. Namun sayangnya dia nggak dapat apa-apa. Tapi tiba-tiba Akira datang dan bertemu dengan Shotaro. Kalau kalian ingat ya si Akira ini, dia itu adalah anak yang di episode terakhirnya Kamen Rider Double dulu diselamatkan oleh Shotaro. Kalau nggak salah itu kakaknya diculik gitu. Akira ini lalu memberikan sedikit bantuannya terhadap Shotaro yang dia dapatkan dari kekasihnya dengan cara mengumpulkan seluruh informasi tentang Tokime di daerah sekolahnya. Dan sepertinya Shotaro sedikit menemukan petunjuk dari informasi yang diberikan oleh Akira, di mana semua murid itu pernah bertemu dengan Tokime ini di bawah pohon dogwood. Lalu Shotaro menyelidiki pohon tersebut dan menemukan pohon dogwood yang paling besar di kota itu. Dan ternyata tempat itu lokasinya tuh berada tepat dengan tanah milik geng Tachikawa. Di sini si Shotaro bertemu lagi dengan Bapak Chuta beserta Dopan Rot. Jadi Dopan Rot ini tiba-tiba muncul. Mereka sempat diserang, namun Shotaro berhasil kabur menggunakan kekuatannya Philip. Secara tiba-tiba Tokime muncul di hadapan mereka. Ini hanya sekedar menggoda Shotaro gitulah.
Shotaro sempat menanyakan apakah dirinya benar-benar Dopan. Namun Tokime nggak menjawabnya lalu pergi. Kemudian Shotaro balik ke markas dan memberitahukan seluruh informasi yang ia dapatkan pada rekannya yaitu Philip beserta Akiko. Namun Philip curiga kalau masih ada informasi yang disembunyikan oleh Shotaro. Di sini Shotaro seperti dia ingin melibatkan si Philip dalam kasus ini. Dia ingin bertindak sendirian. Dan juga Shotaro ini sepertinya sudah terpikat pada Tokime. Waduh, sudah terpikat aja nih Shotaro. Maybe ini sebabnya lah Shotaro berperilaku seperti itu. Philip dan Shotaro sempat berdebat, cekcok soal Tokime, di mana Philip menuduh kalau Tokime ini adalah dalang dari kasus ini. Namun Shotaro masih bersikeras kalau bukan dia penjahatnya. Lalu Shotaro pergi sendirian untuk menemui Tokime di air mancur dan menyanyikan beberapa pertanyaan pada Tokime. Dan ternyata Tokime ini adalah seorang anak yang tersesat lah bisa dibilang. Dia nggak tahu apa-apa, tapi dia tahu namanya siapa, cuman dia nggak tahu masa lalunya gitu. Dia ini hanyalah orang iseng mencuri atau merampok, tapi dia nggak membunuh guys. Bahkan Tokime ini sempat minta tolong pada si Shotaro untuk menyelidiki identitasnya yang sebenarnya. Bisa dibilang Tokime ini itu nggak amnesia ya, tapi dia nggak tahu dia dulunya itu seperti apa, masa lalunya itu seperti apa. Jadi yang biasanya dia bilang aku lapar itu kan, ternyata dia itu bukan lapar karena mau makan, tapi ingin mencari tahu siapa sih dia yang sebenarnya gitu. Seperti apa dia yang sebenarnya. Ya bisa dibilang kayak kehilangan jati diri lah. Kalau amnesia kan harusnya bahkan namanya dia pun dia bakal lupa. Tapi ini enggak kan. Lalu Tokime ini sempat menunjukkan memori yang berada di kancutnya pada Shotaro. Setelah dilihat ternyata itu adalah memori yang sudah rusak. Tokime hanya mencuri benda ini atau mengambilnya entah dari mana. Dan benar bahwa bukanlah Tokime pelakunya. Tiba-tiba memori yang dipegang Tokime ini panas, lalu muncullah sekelompok geng Tachikawa untuk menyerang si Tokime. Nah, di sini kalau kalian ingat di mana waktu Shotaro itu datang ke pohon dogwood yang gede ya, ternyata daerah itu adalah milik geng Tachikawa. Dan secara tiba-tiba Dopan Road ini muncul di sana. Nah, padahal kan itu daerahnya Tachikawa ya. Lalu ketika kelompok Tachikawa ini datang, memori rusak yang dipegang oleh Tokime itu bereaksi, memunculkan reaksi panas. Jadi ya bisa jadi salah satu dari anggota kelompok Tachikawa ini ada pelakunya. Dan ya benar, pelakunya adalah Sabu. Dia adalah anggota dari geng Tachikawa ini. Dialah yang selama ini seakan-akan membuat Tokime ini pelakunya, padahal bukan. Karena sudah ketahuan, si Sabu ini berubahlah menjadi Dopan tersebut dan ingin menghabisi orang yang berada di sekitarnya. Di sini Shotaro nggak membawa drivernya untuk bertarung. Shotaro hampir juga terkena serangan, namun Philip tiba-tiba datang bersama Akiko untuk membantunya, beserta membawakan driver milik Shotaro. Ya, akhirnya Shotaro dan Philip baikan lagi setelah cekcok akibat berbeda pendapat tentang Tokime ya. Dan jujur, di sini gila keren banget. Kita pertama kalinya melihat Shotaro dan Philip dalam bentuk anime Henshin menjadi Kamen Rider Double. Jujur ini sumpah keren banget, keren abis lah, keren pars lah. Luar biasa pokoknya untuk Studio K yang menggarap anime Futopi ini. Tidak menyangka kalau anime Futo ini juga bakal seru. Dan kemungkinan Tokime adalah karakter penting dalam cerita ini. Ya mungkin ya bagi kalian yang sudah baca novel atau komik dari Futopi ini, kalian bakal relate dengan cerita di animenya. Nah, oke guys, mungkin segitu saja pembahasan Kamen Rider Double Futopi versi anime episode 1 dan 2. Nah, gimana nih guys pendapat kalian? Bagi kalian yang sudah nonton nih, coba kalian ketikkan komentar di bawah tentang film atau anime sequel dari Kamen Rider Double ini. Coba kalian tulis komentar di bawah.
Oke, sekali lagi thank you buat kalian semua yang sudah nonton. Kalau ada pembahasan seperti biasa, kalau yang kelewat atau nggak Mimin bahas, silakan kalian tambahkan kolom komentar di bawah, oke? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video di channel Estoku. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Thank you for watching dan see you tomorrow. See you on the next video. Gua Admin Kirito. Akhir kata, ciao. Bye-bye.